senang rasanya dapat ada di bait Tuhan Bethlehem, gitu, di Bethlehem, dan bertemu dengan pribadi-pribadi yang begitu luar biasa. Biasanya saya ada di sini nih, itu hari Minggu ya. Kalau hari lain biasanya di bawah. Tapi entah kenapa hari ini di tempat ini. Baik yang ada di sini maupun yang menyaksikan dari rumah melalui live streaming, Tuhan memberkati kita semua. Sekitar 2 bulan lalu kalau tidak salah, saya suka tiap hari membagikan renungan, ya, bayangkan pada kelompok-kelompok WA group, karena dengan begitu juga melatih diri saya sendiri untuk setiap hari explore dari Alkitab, ya, belajar dari firman Tuhan. Karena kalau enggak, rasanya waktu itu akan terlewat begitu saja. Satu hal yang ingin saya sampaikan di awal ini, saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, waktu itu ada tuh karena dosa. Jadi kita harus berhati-hati dengan yang namanya waktu, ya. Kalau kita tidak bisa mengatasi waktu, tentu kita akan dikalahkan oleh waktu. Dan itu pengalaman yang sudah cukup panjang saya jalani, baik pada saat saya belum menikah, masih praktek di rumah gembala, ya, dengan bapak dan ibu gembala yang tipikalnya berbeda, gitu. Tetapi bukan berarti juga ibu gembala maunya berlambat-lambat, tidak. Karena kadang-kadang sudah mau berangkat, telepon, ada aja. Akhirnya kami berdua nunggu di mobil nih sama bapak gembala. Kemudian bapak gembala bilang kepada saya, panggil itu mamamu, katanya. Bilang suruh cepat, gitu. Saya takut-takut juga saudaranya panggil, tapi ya harus memberanikan diri. Akhirnya singkat cerita, bapak gembala nggak sabar, jalan aja deh, tinggalin, gitu ya. Yang dicari nanti bukan bapak gembala, tapi saya. Kenapa saya ditinggalin? Nah, seperti itu ceritanya. Baik, pada malam hari ini, tadi kembali ke renungan, saya memunculkan sebuah judul adalah ancaman perceraian. Kemudian direspon oleh salah satu pengurus gereja ini, boleh nggak dibicarakan di bad couple, ya, kalau nggak salah namanya bad couple, luar biasa. Saya bilang boleh aja, tapi waktu sampai nanti Maret cukup panjang juga, dan memang jadwalnya di bulan ini. Nah, yang perlu kita ketahui bersama dari judul ini, ancaman perceraian di dalam pernikahan itu, sebenarnya dalam kehidupan itu bukan hanya perceraian yang menjadi ancaman, ya. Tetapi pada saat kita hidup seorang diri pun banyak ancaman-ancaman yang ada di sekeliling kita, gitu. Dan ini harus kita hadapi, tidak bisa kemudian kita biarkan saja, kita acuhkan saja, atau kita tinggal saja, tidak bisa, ya, seperti itu. Nah, ayat yang saya ambil pada saat itu ada di Injil Markus. Mari sama-sama kita lihat pasal yang ke-10. Ayat yang ke-9, ya, Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Aduh, maaf, kalau hari Minggu nggak pakai berdiri kan ya. Soalnya saya suka di DPDI sekarang banyak perbedaan. Ada yang gerejanya kalau baca firman harus berdiri, ada yang tidak. Di sini nggak apa-apa, kan, duduk saja ya. Baik, Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-9 katakan, karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, sekali lagi itu tertulis cukup jelas di slide sana. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, kita harus pahami secara kodrati
berbicara tentang pernikahan itu bukan baru sekarang gitu ya. Tapi kalau kita melihat ke awal-awal daripada Alkitab, Kejadian 1 ya, ayat 26, Allah menjadikan manusia serupa dan segambar. Tapi pada saat kita mempelajari secara sistematis pasal 2, pasal 3, kita tahu yang disebut manusia itu gendernya apa, jenis kelaminnya apa? Ternyata laki-laki, gitu kan? Kemudian memasuki Kejadian pasal yang kedua, Allah berkata tidak baik dia hanya seorang diri, begitu ya. Ini juga sedang saya pelajari. Kenapa kok sampai Allah punya pikiran tidak baik nih laki-laki kalau seorang diri? Ya, cuma itu nanti perkaranya lain lagi. Nah, pada saat Allah mengambil kesimpulan tidak baik dia seorang diri, saya singkatkan ceritanya ya. Kemudian dibuatlah manusia ini yang adalah laki-laki tertidur. Kemudian dari rusuknya diambil oleh Allah. Ya, satu tulang rusuk dibalut dengan tanah liat menjadi daging, jadilah perempuan. Kemudian Allah mempersatukan mereka. Singkat cerita, mari sama-sama kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua, supaya kita tahu latar belakang daripada pernikahan itu bukan hal yang sekedarnya saja I love you, saya tembak kamu, saya jatuh cinta, ya bukan. Tapi nanti kita akan melihat ada perjuangan yang harus dilakukan, usaha, effort yang harus dilakukan. Kejadian pasal yang kedua, saya mulai baca ayat 22 atau mulai ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Kita sepakat manusia itu laki-laki ya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan. Ini juga harus diperhatikan baik-baik. Seorang perempuan, ini satu ya. Sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi muncul istilah perempuan karena diambil dari laki-laki. Sederhana saja saya ikuti firman Tuhan ini, kita ikuti ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Secara sadar dia berkata seperti itu. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Perhatikan 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi kalau ada yang bersatu, ini lembaga paling awal yang Allah bentuk dan Allah ciptakan. Lembaga ini juga nanti yang akan mengindikasikan gereja sempurna. Tidak ada lembaga lain. Karena gereja Tuhan yang dilambangkan sebagai mempelai Kristus, mempelai wanita, itu akan menikah dengan mempelai pria, yaitu Kristus sendiri. Jadi ini penting buat kita, penting buat gereja pahami dengan sangat baik. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, saya sudah pernah bawakan ayat 25 ini. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi tidak merasa malu. Setelah dipersatukan oleh Allah dalam lembaga yang namanya pernikahan. Nah ini penting untuk dipahami, ya. Jadi tidak ada lembaga-lembaga lain atau di luar lembaga itu penyatuan laki-laki dan perempuan. Saya mengurus 2 pasang yang datang dari latar belakang yang cukup berbeda. Satu sudah selesai, satu masih berlarut-larut sampai sekarang.
Tapi karena ngebet gitu ya, menikah. Yang satu janda, yang satu duda, padahal ya janda ini Kristen, yang duda ini, nah ini yang agak rumit. Dia bilang dia Katolik, tapi setelah coba saya selidiki kepercayaan Katoliknya, tapi beristri Muslim, gitu ya. Dan istrinya nggak ada sekarang, tapi masih hidup, cuman pergi kerja ke luar negeri. Ya. Waktu ngobrol-ngobrol, konseling lah sebetulnya ya, 6 bulan berjalan, baru didapati bahwa ternyata menikah siri. Kalau mereka sebutkan di bawah tangan gitu ya. Sehingga dalam peraturan mereka boleh menikah lagi. Kami cari secara firman Tuhan ya, dari kitab Roma yang banyak mengandung Korintus, surat-surat Paulus dan lain sebagainya. Rujukannya kan ke perjanjian baru, tidak ketemu gitu, ya. Sampai saya harus buka dari konteks bahasa aslinya dan lain sebagainya. Akhirnya konsultasi dengan hamba Tuhan yang lebih senior, gitu. Pro kontra, kiri kanan ada yang bilang tidak bisa, ada yang bilang bisa, dengan alasan begini, begitu, dan lain sebagainya. Nah, hal ini mengingatkan saya, kita kembali ke ayat pokok kita, nanti kita kembali ke Kejadian, di Markus. Itu ada dialog antara Yesus dengan para Farisi. Saya baca mulai ayat 1 ya. Dari situ, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabannya kepada mereka, pada orang Farisi, apa perintah Musa kepada kamu? Ayat 4. Orang Farisi berkata, jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Ya, begitu. Itu versinya orang Farisi. Ayat selanjutnya, perhatikan baik-baik. Lalu kata Yesus kepada mereka, tolong diperhatikan kalimatnya ya. Justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Jadi Musa membuatkan surat cerai, tapi karena ketegaran hati, desakan. Ya. Saat ini saya juga tanpa satu kenalan istri dan gereja, karena yang memberkati bukan saya, yang mengkonseling bukan saya. Di dalam rumah tangga versi dari keluarga istri terjadi KDRT, sampai dibawa ke polisi, sampai dibawa ke embassy, karena yang laki ini warga negara asing. Kemudian yang warga negara asing ini dia messenger ke saya, ya saya sudah salah, begini tolong, karena saya tidak mau dideportasi dari Indonesia. Nah, yang warga negara asing ini salah satu orang tuanya adalah orang Indonesia, tapi tinggal di luar negeri sana. Ya, yang penting saya mau baik-baik lah. Bagaimana mengurus paper, divorce paper katanya. Saya bilang, there is no divorce paper in the church. In front of God, there is no divorce paper. We only have married paper. So, dia tanya, lalu bagaimana ini urusannya? Ya, saya tanya, siapa yang memberkati kamu? Kok sekarang kamu menghubungi saya? Gitu. Oh, karena saya dilihat nama belakangnya Dewali. Gitu kan. Kira masih satu bangsa dan satu negara. Saya bilang, enggak, saya orang Indonesia sekarang. Mungkin keturunannya company, ya. Itu zaman dulu, sekarang udah bertobat. Gitu. Akhirnya urus dari sisi ini, dari sisi ini. Saya bilang,
nggak bisa. Ibunya yang wanita ini ngotot setengah mati, saya lapor polisi, silakan. Yang Anda lapor itu adalah anak mantumu. Wah, dia udah bukan anak mantu saya. Sejak kapan dia bukan anak mantumu? Sejak kapan? Bisa jelaskan ke saya? Tidak bisa. Tapi sejak kapan dia jadi anak mantumu? Sejak diberkati oleh hamba Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kedua mempelai ini menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan, di hadapan sidang jemaat. Jadi singkat ceritanya, ini hanya satu jalan yang nggak ada return back, gitu. Sehingga harus benar-benar dijalani dengan konsekuensi apapun. Nanti kita akan ke sana. Nah, makanya oleh sebab itu atau ancaman perceraian itu tetap ada, selalu mengikuti bayang-bayang setiap rumah tangga atau setiap istri, setiap suami dalam rumah tangga. Kemanapun mereka beraktivitas itu terus mengikuti sampai maut memisahkan kita. Saya sengaja malam ini sebenarnya saya gunakan bahasa coba sedikit paksa untuk ajak istri saya. Kalau hari Minggu ada susah, ya, Bapak Ibu agak susah. Tidak apa-apa ya, saya saksikan ya. Saya minta izin dulu. Kalau pulang jangan-jangan di mobil jadi apa? Nggak ada piring terbang, sehingga ada sepatu terbang. Saya waktu mengajar di Riau hampir satu minggu lah saya di sana, itu tiba-tiba lagi duduk di meja di depan sedang presentasi pakai PowerPoint, masuklah WA, saya minta cerai. Gak salah ini, saya ulang tiap siapa pemilik WA ini, terus begitu sampai panjang. Kalau dulu saya gitu-gituin, wah saya bisa langsung pulang. Kemungkinan saya siapa, gitu kan? Lo nggak tahu gue siapa. Tapi saya harus selesaikan karena ini mahasiswanya cukup banyak. Jadi, tapi entah bagaimana Tuhan justru pakai hal tersebut saya juga untuk bisa mengajar. Dan pada saat saya tunjukkan itu kepada mahasiswa, tapi saya hapus, saya copy kemudian saya lain pakai warna hitam, istri saya bilang, iblis itu tidak suka semua berjalan dengan baik. Ingat tadi saya katakan ini lembaga yang Allah berikan kepada gereja Tuhan untuk menjadi atau proses pembelajaran sampai nanti kita menikah dengan mempelai pria kita. Gereja Tuhan mempelai wanita. Gitu. Sebelum menikah saja kalau waktu masih pacaran kan datang terlambat saja, bukan nggak datang terlambat saja. Waduh, itu rasanya sudah bukan surga di telapak kaki ibu, bisa neraka di telapak kaki pacar. Nah, hal begini saya terima gitu, ya. Ya, jadi sebagai seorang hamba Tuhan kan karena kemurahan ya, nggak bisa saya highlight tanggal 30 atau 31 karena nggak ada. Saya sudah pernah bilang di sini, apalagi kalau bukan gembala. Kalau gembala tuh, wah, puji Tuhan, masih bisa nungguin akhir bulan atau awal bulan. Dia pegang kunci satu. Kunci apa? Kunci kotak di sana itu. Buka kotak perpuluhan. Ya, saya bukan, saya hanya tenaga pengajar. Terima kasih. Ya kan begitu, terima kasih. Nah, di sini kita melihat ancaman perceraian itu selalu ada. Jangan bicara perceraian, ancaman kita gagal iman pun setiap saat ada. Saudara duduk di sini percaya nggak? Ancaman saudara gugur iman pun ada. Jangan bilang kalau bahasa sekolah kami tengking, kami usir iblis dari ruangan ini.
kasihan iblisnya itu. Dia paling keluar juga di jendela situ, ngintip-ngintipi ya, yang udah mulai lengan masuk lagi dia, gitu kan. Karena cuma diusir satu kali. Nah di sini kita melihat ancaman perceraian itu di dalam satu rumah tangga terus akan berjalan. Entah sekarang, nanti, besok, 2 hari lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, ada terus, ya, ada terus. Nah ini yang harus dihadapi secara real oleh anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya? Kita paham dulu melalui ayat tema yang sudah kita baca bahwa karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh. Sehingga 2 pasal ini yang cukup berbeda masalahnya dan cukup rumit buat saya bilang nggak ada jalan untuk ke sana. Jadi seharusnya hal ini kita hapus dari kehidupan, dari pikiran, dari benak hati. Hapus. Jadi tidak ada yang namanya perceraian. Rumus perceraian tidak boleh ada. Ya saudara, saya bukan orang yang hebat. Tidak. Yang hebat ini firman Tuhan dan Roh Kudus. Gitu. Ya. Mau dicari sejelimet apapun alasan, gereja tidak boleh memfasilitasi hal tersebut. Bukan hanya kedua pasang atau satu pasang yang berdosa, gereja secara hierarki kepemimpinan juga bersalah di hadapan Tuhan. Dia berdosa di hadapan Tuhan. Seperti itu. Kalau misalnya saya nih ya, karena dipaksa kita sudah tahu tidak boleh. Itu pertama. Keduanya, kita sudah tahu orang ini bercerai, kemudian dia datang karena dia teman saya pemuda dulu, teman baik, bahkan suka boncengin pulang pergi ibadah. Kemudian dia bilang, saya mau menikah lagi. 1999 selesainya masa krisis ekonomi, itu banyak pasangannya yang satu pergi ke luar negeri, yang satu stay dengan harapan di sana bisa cari kehidupan, yang satu stay di sini bisa nyusul nantinya. Ternyata banyak peristiwa yang tidak sesuai yang dia pikirkan, karena reka-reka manusia bukan rencana Allah kan, paham kan secara firman ya. Akhirnya yang di sana menikah dengan orang putih, yang di sini masih bertahan karena dia aktif di gereja. Berapa lama bertahannya? Harusnya sampai akhir, sampai mati. Tapi muncullah pelajaran biologi, IPA, gitu kan? Karena alasan ini. Teologi juga dipakai daripada dia berdosa. Saya coba memberikan pemahaman, nggak bisa dinikahkan lagi yang kayak begitu. Dia datang ke saya, tolonglah, Bu, kamu kan hamba Tuhan. Ya, kalau saya nikahkan, siapa yang mau kasih surat? Gereja tidak mau mengeluarkan surat dan tidak boleh mengeluarkan surat seperti itu. Maaf saya berbicara keras mungkin buat kita bersama, tapi di akhir dari masa-masa terakhir ini, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan cari yang benar-benar murni. Tuhan cari yang benar-benar mau menjalani firman dengan ya dan amin. Karena untuk ada kembali di Taman Eden dalam tanda kutip setelah manusia itu diusir karena dosa, dijaga oleh Aaron dengan pedang api bernyala-nyala, manusia tidak bisa masuk lagi.
hanya kesucian yang bisa membuat kita kembali bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus di surga yang mulia. Sehingga apa? Setiap keputusan terlepas dari perceraian yang memang secara Alkitab ya tidak ada rumusnya, itu harus kita jalani. Kalau nggak percaya, tanya sama ada istri saya di sini. Dulu saudara bukan hanya piring yang terbang, ya, tempat baju setrikaan itu keranjang bisa terbang mental sampai kemana pecah. Itu dulu lah 10-15 tahun sebelum itu mereka berapa tahun? Saya sampai lupa. Saya kalau ditanya umur juga lupa. Rasanya masih 30-an. Entah 30 tahun lagi apa cuma itu. Ya. Saya nggak pernah hafal angka-angka begitu, saya nggak mau pusing. Tapi sekarang dengan lagi duduk ngajar firman Tuhan, bayangkan saudara, sekarang kadang-kadang istri nggak seperti kata Amsal ya. Amsal berapa itu? Amsal 20 kalau tidak salah, atau Amsal 21. Lebih baik kamu tinggal di suatu rumah daripada kumpul-kumpul sama istri atau wanita yang ngomel terus. Dia ngumpet di atas. Nah, laki-laki itu berbeda dengan wanita, ya. Kalau pria itu kalau diajak ribut secara berdebat, nggak mau dia. Yang ada nanti panas ke sini, darah Yesus keluar, yang ada tinggal darah tinggi. Nah, itu yang menyebabkan sandal lah, sepatu lah, piring lah, sendok lah, garpu lah, panci lah, geser lah, semua terbang. Ya. Baru beberapa kali saya ketemu KDRT itu dilakukan oleh wanita, sampai seorang nenek-nenek itu bisa bunuh suaminya. Tapi kebanyakan dari 80% yang melakukan KDRT biasanya laki. Kenapa? Karena laki itu nggak suka diajak. Nah, sekarang lebih cerdiknya iblis, saya tidak bilang wanita ya, perempuan, itu pakai WA. Suaminya lagi pelayanan, suaminya lagi kerja, dia WA. Itu konsentrasi kerja, konsentrasi pelayanan, konsentrasi apa-apa buyar. Fokus kepada Tuhan pun buyar. Dan begitu dibalas, wah itu udah WA paling panjang. Ngomong nggak selesai. Sampai nanti ketemu, diam-diaman di rumah. Itu saya alami. Yang lebih baik saya diam. Gitu. Sehingga pernikahan masih berjalan sampai sekarang. Pelan-pelan baru kita merubah apa yang dikatakan, oh begini. Ya, saudara mungkin pernah dikirimin gambar ya di media sosial, laki-laki ditancakin panah-panah pisau di belakang punggungnya kan. Seperti itu. Ya lebih baik udahlah, luka nggak rasa, biarin aja. Yang penting dia bela rumah tangganya bertahan. Dan kita akan lihat di ayat-ayat yang menuntun kita. Tapi kembali dulu di Markus pasal 10 tadi. Ya. Karena ketegaran hati pula maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Ya, sampai Musa membuatkan surat cerai. Karena dipaksa, didorong begitu rupa. Sebab, perhatikan ayat 6, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Nggak ada di tengah-tengahnya ya, atau di luar itu ya, nggak ada. 7. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. 8. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Sama persis dengan firman Tuhan di awal dunia, kitab Kejadian 2 tadi yang kita baca. Disahkan lagi di perjanjian baru ini oleh Allah melalui Markus, bukan Markus yang berfirman ya, sekali lagi, tapi Allah yang berfirman melalui Markus.
mempelajari dari histori GPPI, ya, sangat disayangkan dulu yang namanya konseling pernikahan hanya beberapa bulan. Ya, saya datang dari latar belakang gereja GPIB Immanuel. Papa saya itu yang majelis lah di sana. Istilah Protestan itu mereka sebut selalu kata kesasi. Nah, kata kesasi itu banyak. Sebenarnya kata kesasi itu bahasa Alkitabiah, kata kis. Diproses dulu sampai paham. Ingat hari Minggu yang saya gambarkan kepala orang itu, ya, ada intelektual quote, ya, ada emosional quote, tapi yang melingkupi semuanya adalah spiritual quote dari firman ini. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15-16 langsung dimunculkan, luar biasa, ya. Ketiga lingkaran itu adalah you, kita. Tiga-tiganya ada di dalam kita, tapi siapa yang mau mengendalikan atau menguasai? Kalau emosional kuat, berantakan. Begitu terima WA begitu, udah bubar deh itu. Terbakar, darah Yesus hilang, darah tinggi terus yang dia bawa. Ya kan? Kalau intelektual kuat, dia akan kejar pendetanya. Ayolah tante, udah gak cocok. Saya pernah 2 kali diserahi tugas, ya. Saya bilang saya bukan hamba Tuhan senior. Usia pernikahan saya belum di atas 25 tahun. Pada saat itu yang pertama ibu gembala kami masih hidup di Ketapang, rumah-rumah yang pendeta Mande. Yang kedua beliau sudah tidak ada. Saya ditugaskan oleh Bapak Pendeta almarhum Ken Suprapto. Dua-dua ini keluarga muda. Saya tidak seperti waktu itu saya cerita, saya suruh duduk, saya tinggal. Tapi duduknya nggak ada di sini. Kursinya saya putar saling berhadapan. Coba dicek baik-baik. Belum ada fashion pakai masker. Coba dicek baik-baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Benar nggak ini perempuan yang kamu nikahi menjadi istri? Demikian pula ya, coba dilihat. Jangan-jangan salah lagi. Sebentar ya, saya tinggal ke belakang dulu. 10 menit saja. 10 menit kalau dalam kondisi seperti itu, panas membara itu, lama kan? Rasanya bisa 10 hari, 10 bulan, 10 tahun. Saya balik, saya tanya, dua-dua masih pada ke bawah, sudah dicek. Kok tunduk aja? Coba tolong cek. Ini sekarang ada saya, coba Bapak dulu deh, dulu cek, ini istrinya apa bukan? Lihat dari atas, sama-sama saya yang lihat dari atas. Iya. Jangan cepat-cepat, pelan-pelan. Siapa tahu dari kepala ke bawah itu bukan. Oh iya om, coba Zaz, iya om, ini suami saya, ini istri saya. Kenapa anda bisa bilang ini istrimu, ini suamimu? Kenapa? Karena kami diberkati dalam pernikahan yang kudus sebagai suami istri. Oh gitu. Sadar ya, tahu ya dia. Kalau zaman dulu saya bilang masih ada pendeta Suwanto itu atau dikenal dengan Konsol. Saya masih belum menikah juga, masih kerja, bahkan sambil kuliah. Itu suka merekam pakai kaset kita. Jadi hadiah dari gereja adalah janji pernikahan di kaset tersebut diberikan. Gitu. Sebagai hadiah dari kami. Supaya kalau lagi ngapa-ngapain diputar lagi. Sekarang udah gak dijalani itu. Mungkin di sini nanti bisa kalau ada nikah janjinya direkam terus kasih dalam bentuk flash disk atau CD. Nah kalau ribut suruh putar. Kalau ributnya sampai ke sini kita putar bareng-bareng. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya perceraian dalam lembaga kealahan. Tidak ada. Tapi sebagaimana Kristus mencari ya
search, berusaha untuk menemukan mempelai wanitanya dengan standar yang dia sudah tetapkan di sini. Kalau tidak terpenuhi, ya dia tidak nikahi. Begitu. Ya. Tapi kan sekarang saya tidak tahu, yang duduk di sini kan saya pakai dalam tanda kutip ya bahasanya. Sudah terlanjur kan? sudah terlanjur basah. Nasi sudah jadi bubur. Wah, enak banget nih ternyata itu datang-datang malam-malam ngomong begini. Padahal saya sudah mau planning. Batalkan sudah. Sebaiknya secepatnya batalkan. Sebelum saya lanjut, kita tegang banget nih melihat semua pakar. Yang suami istri, datang suami istri boleh angkat tangan. Oh banyak. Ya yang tidak datang suami istri bukan berarti istrinya nggak datang. Ada yang sudah tidak ada seperti itu. Ya. Sebagainya. Coba suami istri, siapa yang berani janji pernikahannya masing-masing. Saya siapin hadiah. Nggak usah harus tepat. Saya bantu ya. Kebetulan ada teman saya di sini, sahabat saya itu dua itu. Ya, saya kenal, saya lupa nama istrinya. Tapi suaminya tuh saya kenal banget, Bapak Pantun. Ya, ikuti saya, kan pendeta bilang begitu ya Pak ya. Saya Pantun Boru Manurung. Ya. Nah, siapa coba yang mau berani? Ulangi, nanti saya kasih hadiah nih. Ayo, jangan disia-siakan, nanti saya bawa pulang lagi. Hari kasih saya kan hadiahnya ini ya. Biasanya dapat coklat. Siapa yang berani? Laki dulu deh, suami. Nggak harus tepat banget, tapi paling tidak oh dia tahu. Ini konteksnya. Ayo. Saya nama mengambil engkau nama sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Lanjutnya apa? Ayo ada yang ingat nggak? Karena ini bukan main-main loh, ini penting karena sederhana banget sebenarnya sampai organisasi gereja kita tuh bikin loh konsep bagaimana tatanan ibadah pemberkatan pernikahan. Kata-katanya pun dibuat, tapi nggak lengkap. Nggak apa-apa. Ayo siapa yang berani? Nanti setelah pria, istrinya. Dua pasang nih, satu lagi nih. Jangan tegang-tegang, ayo. Siapa yang mau coba? Salah nggak masuk neraka. Siapa nih? Nggak ada. Jadi nggak ada yang hafal janji pernikahannya. Wah, saya akan nanti turun ke bawah ke pastori. Ya, kalau ibu gembala masih tidur, saya akan bangunkan, bikin pemutihan minggu depan. Karena di Ketapang itu setahun sekali bikin pemutihan. Karena ada kapos yang datang itu tidak datang dari latar belakang Kristen, dari kepercayaan lain, tapi dinikahkan lagi, hanya pemutihan saja. Lalu waktu itu saya ditanya, apakah hanya mereka? Oh jangan dong, yang sudah gak ingat janji-janjinya ya kita putihkan lagi. Mereka itu sudah mulai abu-abu ke arah coklat, ke arah hitam bahkan. Ayo siapa? Udah saya kasih bantu setengah jalan yang pria. Ada yang berani? Laki-laki? Ada satu lagi di sahabat saya, mulai Pak Sony. Berani Pak Sony? Nanti dikasih mic biar kita semua mendengar. Ibu Karolin. Silakan, berani Pak Sony. Ingat.
Pak Ibu lagi nengok, waduh dia udah lupa janjinya ke saya gitu kan. Siapa yang berani? Ayo satu. Kalau enggak saya tahan sampai jam 12 malam nih. Bu Eva udah nunjuk-nunjuk ke sana, ada? Ada di kandang, di kandang beneran. Ada? Masa saya sendiri yang dapat? Yang di atas belum nikah. Apa tuh? Berani Pak? Tembak dulu. Hah? Atau sebelahnya? Mau coba? Gak apa-apa, coba saja. Silakan berdiri, kemudian diucapkan. Gak apa-apa, salah nanti kami perbaiki. Yang penting keberaniannya dulu. Kenapa butuh keberanian? Karena itu memang harus kita bawa di dalam sikap hidup keseharian. Gitu. Kalau enggak nanti kita nggak akan pernah ingat, oh saya pernah janji sama dia begini, gitu. Ya, mungkin buat kita sepele lah itu. Tapi kalau kita nggak berani, wah repot. Mau menjadi istriku kok, gitu. Saya aja berapa tahun nggak pernah tidur satu ranjang sama istri saya. Berapa tahun? 10 tahun lebih ya, Pak. Dia ranjangnya sana, saya sini. Gitu, karena anak kami yang kecil maunya sama mamanya, bapaknya ngalah. Itu bukan karena saya udah nggak cinta. Kalau nggak cinta pada saat mereka dapat, ya udah urus deh surat perceraiannya, cari Musa. Karena yang bisa didesak kan cuma Musa. Atau hamba Tuhan lain yang siap, maaf ya, terima wanitiro, gitu. Saya ditawari saudara, amplop, bahkan amplop itu dibuka. Di tengah situasi dan kondisi saya sudah menikah dan keadaan tidak menguntungkan. Nah kalau cuma lihat itunya, saya kerjakan. Saya bilang nggak pakai surat ya, ya nggak apa-apa, yang penting gue cerai. Karena udah emosi. Ya. Ayo, siapa tadi yang mau? Tadi udah tepuk tangan, udah ditepukin siapa? Siapa? Heri. Gak apa-apa, coba saja. Sudah berapa tahun menikah, Pak? Ada istrinya. 10? 15? Ya, boleh lah, coba. Kalau masih 5 tahun masih ingat itu biasanya. 15 tahun. Mau coba, Pak? Jangan lihat istrinya, Bapak. Berdiri saja, kemudian ingat-ingat janji yang dulu. Ayo. Nih nanti saya serahkan langsung. Tapi nama istrinya masih ingat kan ya? Tak lupa lagi. Jadi istri yang sah dan satu-satunya. Siapa ya? Karena udah lupa. Karena setiap hari manggilnya Hani gitu kan. Padahal dia lupa karena istrinya senang, wah senang dipanggil Hani. Padahal dia lupa. Silakan, ayo, siapa Bapak? Siapa yang mana nih? Atau mau kerja sama? Jangan sampai saya bawa pulang lagi. Saya pelayanan di Tapar nanti di Tapar. Ya silakan. Mau pakai mic Pak? Saya Immanuel Juniawan Canimunerto mengambil
Loren Kusuma Dewi sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan, jemaat dalam kondisi susah, senang, bahagia, sakit, diberkati. Ya, sudah berani, nanti tinggal disempurnakan. Saya Immanuel ya kalau nggak salah namanya ya, mengambil siapa tadi? Loren ini sebagai istri yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan Yesus Kristus, boleh di hadapan sidang jemaat, baik dalam susah maupun senang, di dalam sakit maupun sehat. Jadi ada itunya Pak ya. Ya, jadi seperti itu. Tidak terlalu susah sebenarnya. Kok dulu Pak? Ada dua nih Pak, pilih yang mana? Sudah dapat. Kamu berani dulu, silakan Pak. Pilih yang mana? Tapi sebelum pilih itu, saya mau tanya satu hal. Bapak yakin nggak istri suka yang itu? Bukan yang ini. Jangan salah pilih. Sebenarnya paling suka coklat saya, silakan Pak. Ya. Jadi masih saya yang kuat. Yang wanita ada tinggal satu nih, yang wanita istrinya, ayo, ada? Nggak ada? Kalau saya manggil istri saya, dia tadi udah di sepanjang jalan dia bilang, jangan suruh saya berdoa ya, jangan suruh saya berapa lagi, suruh janji pernikahan, bisa keringat dingin gitu kan sih. Ada yang wanita? Nggak ada. Waduh, nggak beda kan sebenarnya. Cuman sekarang yang saya perlukan adalah pribadi yang masih konsisten dengan janji. Nanti saya akan ceritakan. Tapi satu dulu wanita. Saya tinggal satu. Ya, silakan. Ini karena janji atau karena coklat? Sebenarnya karena coklatnya. Oke, semoga masih ingat ya. Halo Papi. Oke, saya Mika mengambil engkau Firman sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan dan di hadapan gereja, dan menerima engkau dalam keadaan susah dan senang, sakit ataupun sehat, kelimpahan dan kekurangan, dan menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Gemetaran akan tetap setia sampai akhir, dan hanya maut yang memisahkan kami. Ya, karena bicara tentang pernikahan ini selalu tegang, gitu kan? Kalau saya nggak buat suasana seperti ini, malah berantakan. Nah, janji pernikahan itu bukan hanya berdua, gitu ya. Tadi jangan di depan gereja ya. Nanti pernikahan itu di depan gereja, di hadapan sidang jemaat. Ya. Janji pernikahan itu bukan hanya berdua. Kenapa tadi? Di hadapan Tuhan juga. Sehingga janji itu dilegalkan oleh Tuhan
Yesus Kristus. Disitulah muncul pemahaman tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Ya, dan janji ini mengandung muatan tadi setia sampai akhir. Akhirnya di mana? Hanya maut yang bisa memisahkan. Tuh. Entah kapan mautnya datang, kita nggak akan ada yang tahu. Gitu, ya. Itu luar biasanya. Dan satu cerita yang kebetulan menginspirasi saya, Bapak Ibu tahu yang namanya Ayub kan ya? Kalau tidak salah di pasal 2 ayat 9 itu akhirnya istrinya bilang, kutuki saja Allahmu, hujat saja Allahmu, masihkah kau mau bertahan di dalam imanmu? Sudah dibegitukan loh. Kemudian Ayub berkata apa? Ayub pasal 2 coba ayat 9. Kalau nggak salah 10. Ya, masih bertekunkah engkau? Kemudian jawab Ayub, ya sudah itu lewat saja. Jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam sehat maupun sakit, dalam susah maupun senang, dalam kelimpahan maupun kekurangan. Ya. Dalam perhatikan kalimat selanjutnya, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya, sekalipun ini cibiran, marah Ayub. Tapi firman Tuhan sendiri nyatakan Ayub tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena proses itu teguran keras buat istrinya. Gitu. Ya. Dan kalau kita pelajari kitab Ayub sampai akhir, saya juga lagi pelajari, kita temui nggak Ayub menikah lagi? Ada? Ada? Dia masih bertahan terus sampai dengan istri yang sudah nyakitin seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita akan lihat di dalam kitab Amsal. Mari sama-sama membuka Amsal. Amsal pasal yang ke-31. Ini buat kaum wanita. Amsal pasal yang ke-31, dimulai ayat yang ke-10 di situ. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Perhatikan bapak-bapak ya, suami-suami. Cakap ada ukurannya enggak? Baca selanjutnya, pelajari selanjutnya. Tapi kalau toh belum memenuhi kriteria yang kita tetapkan, terus ngamuk. Kalau orang Jawa bilang mutu, enggak. Kita belajar lagi dari Ayub. Sudah digitukan saja, dia masih bertahan. Enggak ada dari kata Ayub, udahlah, bisa aja, cerai aja, enggak kan? Ya, nah seperti itu. Saya lanjutkan ke ayat yang sering dibacakan pada saat pernikahan, Efesus pasal yang ke-5, 5 ke 6 ya. Efesus pasal yang ke-5. Mulai ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lalu suami-suami lutut, istrinya tunduk. Gitu.
Ya, tapi nanti ini tidak berhenti, ada lanjutannya. Baik, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus sebagai kepala gereja dalam hal firman Tuhan, tunduknya istri bukan buat di habis-habisin sama suami, bukan gitu ya. Jangan yang seperti itu. Tapi berdasarkan firman Tuhan, karena suami adalah imam di dalam rumah tangga. Itu yang harus dipahami. Nah, kejadian di Taman Eden, saya tanya begini, Hawa atau perempuan itu, dia tahu firman apa enggak? Tahu? Ada sebagian yang ngamuk, ada sebagian masih bingung. Hawa tahu firman, karena pada saat iblis mau tipu daya dia bilang enggak gitu. Yang benar seperti ini. Dari mana dia tahu? Padahal dia nggak pernah dengar hukum itu. Di pasal 2, mulai ayat 16 dan seterusnya, dia nggak pernah dengar. Tahunya dari mana? Pasti dari suami sebagai imam. Harus bukan mengajar, tapi membimbing sampai menghidupi firman. Tidak boleh juga dengan paksaan. Ya. Tapi yang namanya wanita ada sisi lemahnya. Begitu diiming-imingi sesuatu, oh iya, memang seperti itu firmannya. Tapi tahu nggak? Pada saat kamu makan, pada saat kamu sentuh, kamu akan jadi seperti Allah. Gitu. Terus peristiwa itu terjadi, dimakan. Waktu Allah datang kepada perempuan itu, perempuan, siapa yang kasih tahu kamu terajak? Ini gara-gara si ular. Gitu kan? Datang ke pria nyalahin wanita. Seringkali seperti itu. Padahal sikap tanggung jawab di dalam pernikahan, kepala rumah tangga tetap ada di pria. Apapun yang terjadi, saya pernah saksikan peristiwa yang saya hadapi, ya, dalam rumah tangga dan rumah saya yang harus selesaikan. Gitu, whatever apapun saya yang harus selesaikan. Datang begitu luar biasa, peristiwa lain sampai udah saya tidak cerita ke istri saya. Dia kolektor datang, anak saya ketakutan. Kita yang harus selesaikan. Saya cuma bisa berlutut, angkat tangan, menengadah kepada Tuhan. Uang sekian puluh juta harus diselesaikan. Bukan terus ribut. Lu belanja gesek-gesek dulu. Enggak. Kita berusaha terus sebagai tanggung jawab dari kitab Efesus ini. Perlahan demi perlahan Tuhan selesaikan. Sampai tidak muncul lagi hal-hal seperti itu. Sampai saya ditelepon ke gereja Ketapang. Nama saya dibawa-bawa, padahal bukan saya yang berurusan. Gitu. Yang namanya orang debt collector kan berbagai macam cara dia. Yang penting kita cepat-cepat menyelesaikan. Saya datangi kantornya, saya ketemu dengan orangnya, saya ketemu dengan pimpinannya. Saya bilang, kalau datang sekali lagi saya tahu saya akan lapor pada yang berlanjut. Mereka tidak muncul. Tapi pegang janji saya, kalau perlu tanda tangan, saya akan selesaikan. Selesai, Tuhan tahu. Ya, di situ kita melihat lanjutnya dulu Efesus ini. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Itu makanya dikatakan meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya. Bukan berarti terus melupakan sama sekali, tidak. Itu mulai atur prioritasnya. Ya, ancaman perceraian ada terus. Mungkin malam ini kita bicara versi firman Tuhan,
Tapi ketahuilah begitu keluar, nanti di mobil berdua-duaan, "Mah, mau makan apa?" Ceritanya mau berbuat baik ya, sekedar firman Tuhan kan, mau manis-manis. "Mah, mau makan apa?" Terserah. Mamanya juga mau mengalah kan, terserah. Tapi bahasa terserah itu kadang-kadang nggak selesai. Mana ada bilang terserah? Ya terserah dong, jangan paksa saya untuk memilih. Nanti saya pilih, papa nggak suka. Malam ini kan akhirnya nggak jadi makan, pulang. Sampai di rumah pun tidur juga, yang satu ngadep ke tembok, yang satu ngadep ke sana. Bisa. Makanya itu tadi kembali ke minggu di mana saya hadir di sini. Kita harus dikuasai oleh spiritual quote. Sekali lagi, spiritual quote. Dengan begitu, semakin dewasa, kita akan semakin mengerti how to handle this marriage until the end. Janji setia itu nggak ada yang cuma setengah jalan, 3/4 jalan, enggak. Sampai akhir. Amin. Baik, saya tidak panjangkan. Sebenarnya materi sih banyak aja ya, tapi bisa dibaca semua di dalam firman Tuhan. Ya, bagaimana menjadi istri yang cakap? Amsalah sudah menjelaskan kepada kita. Bagaimana mau menjadi suami yang tangguh? Ayo memberi teladan kepada kita. Ya, yang akhir kata di dalam kitab Amós pasal 3 ayat 3 itu kalau tidak salah katakan, berjalankah dua orang yang belum berjanji. Ya, makanya saya minta tolong maju lagi. Harusnya sih suami istri jangan yang berbeda, tapi nggak apa-apa. Ya, berjalankah dua orang yang berbeda kalau mereka belum berjanji. Nah di sini suami-suami sudah janji kepada istri kan, amin. Cuman satu di sebelah sini, yang lain, amin. Suami-suami sudah janji kepada istri, istri juga sudah janji kepada suami. Dan suami istri sudah berjanji kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, tidak ada kamus yang namanya perceraian di dalam gereja. Ya. Gambaran dari Musa yang Musa lakukan itu saya gambarkan begini. Tidak ada satu hal pun atau bentuk apapun, kalau bahasa hamba Tuhan lama, tidak ada satu setan belang pun di atas muka bumi ini yang bisa mengeluarkan kita dari tangan Tuhan. Tidak ada. Hanya satu, yaitu diri sendiri. Itu yang dialami Musa. Saya mau cerai, akhirnya pusing kepala. Terserah lu deh. Gitu. Pendeta juga kadang-kadang begitu. Terserah Bapak, tapi jangan di sini. Di sini nggak ada. Kalau saya cuma bilang begitu. Nah, si ibu itu saya bilang, there is no divorce in the church. Sampai sekarang dia nggak telepon lagi. Belum. Saya nggak tahu deh bagaimana caranya dia mau menyelesaikan itu. Puji Tuhan. Kita pun bisa bercerai dengan Kristus, bisa. Caranya bagaimana? Kehendak kita sendiri. Kalau kita sudah mengambil janji pernikahan dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki, di dalam Kristus tidak ada perceraian. Dan kita ikuti sebagai mempelai wanita, kita mau tunduk kepada mempelai pria melalui apa? Firman Tuhan ini. Memang kita tidak mampu dengan kekuatan sendiri, tapi mempelai pria itu tidak biarkan. Dia berikan penolong yang lain untuk kita berjalan bersama dengan penolong itu menghadapi setiap masalah demi masalah. Oleh sebab itu, di dalam rumah tangga hadirkan penolong itu. Siapa? Allah Roh Kudus. Baik dalam kehidupan pribadi masing-masing
maupun berkarya secara utuh di dalam rumah tangga. Tadi saya pakai gini, ini saya akhir bahasa saya sok-sokan kepada istri. Saya bilang, "Mah, kalau kita renovasi total rumah ini 200 juta, kira-kira bisa nggak?" 200 juta mana cukup? Saya bilang minimalis aja, pokoknya bangun tembok lurus dan tembok dari batako aja udah kita bikin, yang penting lurus-lurus. Dari mana duitnya? Ya nggak tahu, belum kepikir. Karena sebelum itu saudara, pada saat saya belum mandi mau berangkat ke sini tuh, saya masih buka STNK mobil. Saya tanya sama yang kirim mobil, kalau mau bayar pajak ini yang mana yang mesti dihitung? Norak saudara, nggak tahu kan? Karena di situ tercantum 19 juta sekian. Lah, mobil saya bukan Alfa, bukan apa kok? Ya, Alfa mobilnya. Kemudian dikasih tahu, ini Pak, wah, melihat angkanya saja nanti 2 bulan lagi ke depan sudah lihat Tuhan. Nah, ini pergumulan. Tapi tadi soal 200 juta kira-kira cukup nggak? Nanya gitu sebenarnya. Entah dari mana datangnya ilham seperti itu. Yakin saja. 5 mobil tanpa biaya, saya pikir enak terus sampai mobil itu hancur. Ternyata tiap tahun yang harus dibayar. Tiap hari yang harus dikeluarkan buat parkir. Kalau parkir naik motor cuma 2.000, pakai mobil dikasih 2.000, beli 4 balik sebelumnya. Ya, tapi Tuhan kita selalu berserta. Kalau kita melibatkan Dia, kalau kita melibatkan Allah Roh Kudus, rumah tangga diumpamakan seperti bahtera. Ya, siapa nahkoda di dalamnya? Suami? Bukan. Istri? Bukan. Allah Roh Kudus yang akan membimbing, memimpin, menuntun, melewati jalan-jalan yang terbaik. Badai hadapi. Karena janji kesetiaan harus ada ujiannya. Kalau enggak, lana yang datang. Puji Tuhan. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ya. Kalau dengan kasih sendiri, bertahannya nggak lama. Tapi kalau kita mengasihi istri kita, pasangan hidup kita dengan kasih Tuhan juga, badai apapun yang akan dilewati akan bertahan sampai akhir. Haleluya.